Halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Bapak dan Ibu Pisces. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Sekarang sudah tanggal 31 Desember 2023 guys. Besok kita sudah masuk ke tahun 2024 ya. Oke. Mudah-mudahan malam tahun baru kalian ini akan menjadi malam tahun baru yang istimewa guys dibandingkan malam tahun baru sebelumnya. Tidak ada yang sama guys, even peristiwa setiap tahun berulang, but it's different, pasti berbeda ya, karena kita di 31 Desember 2022 itu bukanlah kita di 31 Desember 2023, karena Teru percaya itu everything change ya. Oke, apapun itu aku berharap yang terbaik di malam tahun baru ini. Kalau mau di rumah aja ya di rumah aja, kalau mau sama keluarga ya sama keluarga, kalau mau jalan-jalan ya jalan-jalan gitu guys. Atau jangan-jangan sudah ada yang di Bali saat ini di tempat-tempat wisata sambil menunggu old and new. Just enjoy ya, just enjoy the moment bersama siapapun kamu, just enjoy, oke? Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Januari 2024 untuk Bapak Ibu Pisces kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja guys, atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di bulan Januari ini. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi guys yang akan kamu manifestasikan ya, dimulai dari Januari sampai dengan selama-lamanya. Lalu yang terakhir ada kartu direction, advice, yang akan membantu membuat bulan Januari ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani guys. Karena trust me Pisces, Januari pasti punya tantangannya sendiri ya guys. Bisa jadi akan lebih santai dibanding bulan-bulan sebelumnya, atau bisa jadi akan lebih rempong ya. Apapun kartu yang keluar nanti, itu yang harus aku sampaikan ke kamu Pisces, karena aku ini pembaca kartu ya. Oke. Aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus, jadi wajar kalau nggak semua Pisces merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini mini video ya guys, durasinya singkat-singkat saja. Tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi. Thank you very much Pisces for coming. Dan tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Kamu datang membawa Five of Wands di bawahmu Pisces. This is the moon dan kemudian the Five of Wands. Ini galau guys, ini penyakit sejuta umat. Beda pikiran, beda hati, beda tindakan ya. Nanti mudah-mudahan pesan ini bisa bermanfaat untuk kamu, oke? Kita langsung mulai saja. Yang pertama adalah kartu mantra untuk Bapak Ibu Pisces yang perlu diafirmasikan. Halo, Haikal Pandil, Magic Kata Pandil, Angel Circle. For Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for January 2024. Thank you very much Pisces. Oke, yang ini guys, yang pinky. Ini pinky, kamu mungkin suka warna pink guys. Dan pinknya itu yang shock ya, shock pink. Oke, it is safe for you to shine katanya. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Pisces supaya kamu bisa screenshot guys. Karena untuk memanifestasi itu nggak bisa 1-2 kali aja, minimal 21 hari berturut-turut. Akan lebih bagus lagi kalau di sepanjang bulan Januari ya guys, jadi 31 hari berturut-turut. Ini dibaca pagi hari sesudah bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur di saat ngantuk-ngantuknya guys. Karena itu momen yang paling tepat untuk menginjeksi kalimat ini masuk ke subconscious mind, istilahnya diukir ya di sanubarimu. Once sudah terukir di sanubarimu, ini akan jadi milikmu selamanya, tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. It is safe for you to shine. Gampang guys diingat, aman bagimu untuk bersinar ya. Mungkin di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dimulai dari tanggal 1 Januari ini kamu perlu buka layar HP, perlu buka galeri HP untuk melihat ini. Tapi nanti ini akan mudah sekali diingat karena kalimatnya tunggal. Aman bagiku untuk bersinar. Aman bagiku untuk bersinar. Sebelum tidur ngantuk, aman bagiku untuk bersinar. Bangun tidur, aman bagiku untuk bersinar. Nah, itu nanti terus di 31 hari. Setelah itu kamu gak perlu bilang lagi guys, karena itu subconscious mindmu sendiri yang akan selalu mengatakannya padamu. Aman bagiku untuk bersinar ya.
Kamu bersinar di Januari ini Pisces, tapi kamu ngerasa dirimu tidak pantas untuk menunjukkan sinarmu. Itu yang pertama. Atau kamu merasa nggak aman kalau seandainya kamu terlalu bersinar. Mungkin orang akan melihat dan doing something untuk shut down your shine begitu, atau your light. Kamu kayak menjaga dirimu agar tidak terlihat istimewa di Januari ini. Kayak mau low profile katanya Pisces di Januari ini. No, Januari bukan waktu yang tepat untuk low profile. Januari adalah waktu yang tepat untuk shining brightly. Karena puncak sinarmu di sepanjang 2024 aku lihat di Januari ini dengan datangnya kartu ini ya. Oke, kalau kamu mau mencoba sesuatu yang istimewa guys, yang mungkin akan menuai kontra atau pro yang banyak pada orang-orang di sekelilingmu, Januari lah waktu yang tepat untuk melakukannya. Kalau kamu mau speak up dengan vokal yang berbeda dari yang biasanya kamu lakukan, maka Januari adalah waktu yang tepat untuk speak up with the different vocal, oke? Jangan ragu untuk mengekspresikan dirimu, karena siapa dirimu yang sebenarnya, your genuinitas itu akan menunjukkan cahayamu yang sebenarnya katanya guys. Ya, daripada kamu kayak meredupkan cahayamu. Nggak ada orang yang memasang lampu kemudian diredupin guys. Dari dulu memang aku nggak suka yang seperti itu. Ya, kalau kalian suka main di readingan aku, kalian pasti tahu yang aku maksudkan. Ada gitu lampu modelnya guys, tapi ditutupin pakai apa kanvas gitu ya, jadi kesannya itu kayak redup, katanya itu estetik. Aku nggak suka. Kalau lampu mah lampu harus terang semua, sama seperti kalau ada cahaya atau sinar itu nggak usah diredup-redupin guys, bikin bikin dia brightly maksimal, oke? Sama seperti kamu katanya di bulan Januari ini ya. Mungkin ada yang akan mengintimidasi kamu Pisces, mungkin akan ada yang mencoba untuk meredupkan sinarmu dengan ucapan ya, dengan perbuatan kayak mau menghalangi langkahmu. Biasanya ini dalam bentuk afirmasi negatif, reverse dari afirmasi positif yang disuruh oleh Tuhan untuk kamu lakukan. Kan kamu kan disuruh shining brightly, dan dia akan bilang, aduh, lu tahu diri dong dikit. Model-model begitu yang akan kamu hadapi. Lu nggak malu lu bikin begitu. Terus akan ada juga yang bilang sama kamu, aduh jangan terlalu ini deh, jangan terlalu heboh, jangan terlalu rempong, sadar ngaca lu Pisces. Akan ada yang bilang seperti itu. Katanya dia akan mencoba, atau mereka sekelompok orang tersebut akan mencoba untuk mereverse manifestasimu, dan banyak di antara kalian yang akan ikut dengan yang mereka lakukan. Oh iya, aku memang gak pantas lah, emang terlalu frontal sih tindakan aku ini. Ya kayak begini, orang seperti aku mau berbuat begitu, ya diketawain deh nanti. Kalian akan seperti itu kalau kalian kemakan sama manifestation reverse yang datang dari eksternal. Katanya fokuslah pada yang disuruh Tuhan ini untuk shining brightly. Oke, shining brightly. Tidak ada yang bisa mematikan lampumu itu, mematikan sinarmu itu, cahayamu itu Pisces, kecuali kamu izinkan guys. Tidak ada ya. Karena ini simbol the sun aku lihat di sini, atau the star ya. Januari ini mulailah berpikir gila Pisces. Jangan berpikir standar. Yang gila-gila pikirkan, yang akan bikin orang oke. Dan itu yang akan membuat kamu jauh lebih strong, lebih powerful untuk menyingkirkan yang mau ngedim lightmu itu, atau kayak berusaha untuk meredupkan sinarmu tadi ya. Semakin gila semakin oke. Don't worry, oke? Karena memang it is safe for you to shine aman. Kenapa dibilang safe guys? Karena kamu dijaga. Jadi kalau universe bilang, hey Pisces bersinar, kamu dijaga supaya sinarmu itu tidak terganggu, kecuali kamu izinkan yang tadi reverse itu untuk mengganggu sinarmu. Ya universe mau bilang apa? Tapi selama kamu tetap fokus pada yang disuruh untuk bersinar brightly tadi, ada yang mau mengganggu kamu itu akan ditendang begitu, didepak gitu guys. Jangan ganggu ya. Kalau dalam oracle, shine itu sendiri atau light itu sendiri guys akan berguna bagi orang, karena dunia ini akan dianggap gelap, dan kemudian setiap orang yang bersinar atau bercahaya itu kayak jadi petunjuk atau jadi sulu gitu ya guys, macam-macam ya. Kamu mungkin akan memberi banyak pencerahan, mungkin kamu akan jadi motivator atau membuat banyak ceramah di bulan Januari ini. Don't worry about that ya. Dan akan selalu ada yang bilang, alah sotoy lo, bakalan ada begitu. Maybe some of you is a light worker Pisces ya, akan baru disadarkan di bulan Januari ini, yang tugasnya di dunia didatang untuk ngasih yang terang-terang begitu. Trust me guys,
tantangannya ke depan sangat panjang, dan mudah-mudahan kamu tidak mau meredupkan lampumu tadi hanya gara-gara intimidasi ya. Oke. Mari kita lihat kartu direction atau advice untuk membuat bulan Januari ini terasa lebih menyenangkan dijalani Pisces. Lalu please bless this reading for Pisces. Collective Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Not affirmation, direction. Advice for January 2024. Bau-baunya bau-bau 31. Karena readingan aku banyak banget guys. Oke. Ini deck pertama yang aku punya, oracle pertama yang aku punya selama menjadi tarot reader. Nama deck ini Light and Love, Love and Light, Dorian Virtue. Oke, mari kita lihat. Oke. Passion is its own reward. You crown the year with a bountiful harvest. Even the hard pathways overflow with abundance. Siapa Pisces yang perlu mendengarkan ini? Lihat yang paling bawah. Kata-kata yang paling bawah. Oke. Silakan di screenshot, kalian mungkin perlu lihat versi bahasa Indonesianya. Oke. Katanya passion is its own reward ya, kesabaran, setiap kesabaran punya hadiahnya masing-masing. Januari ini berarti ujiannya sabar ya. Klise, iya semua orang juga bilang begitu guys. Iya betul. Tapi ini nggak kebetulan Pisces ya, keluarnya kartu ini nggak kebetulan. Ini memang kartu milikmu untuk Januari ini, kesabaran. Dan ya kami tarot reader memang akan selalu membacakan apa kartu yang terbuka kalau disuruh sabar. Sabar kamu kali ini kata kuncinya adalah tentang rewardnya atau hadiahnya. Setiap kesabaran yang kamu lakukan masing-masing itu ada hadiahnya, oke? Dan kemudian you crown the year with a bountiful harvest. You crown the year itu artinya mahkota itu dikasih ke kamu untuk beautiful harvest, itu panen yang indah. Jadi dimulai dari Januari ini hanya kamu yang dapat cerita tentang a year, 1 tahun ke depan. Aku udah bikin readingan guys dari Taurus sampai ke Scorpio. Tidak ada yang ceritanya tentang 1 tahun penuh. Karena readingan aku ini guys 6 bulan. Dan ini spesifiknya di Januari, yang efeknya akan terasa sampai di Juni 2024 ya. Tapi kamu katanya sepanjang tahun Pisces. Sepanjang tahun ini setiap kesabaranmu dihitung dan hadiahnya dibayarkan di tahun yang sama. Harvest yang terjadi di tahun ini adalah panen. Berarti dari yang sebelum-sebelumnya ada kesabaran. Di tahun 2023 ada kesabaran level tinggi yang sudah kamu jalani, dan kemudian itu akan dibayarkan semua. Katanya di tahun 2024 dimulai dari Januari. Ya. Jadi setiap kali kamu ngerasa ujian sabar ini membosankan, berat banget begitu, maka kamu harus ingat bahwa setiap kesabaran akan ada rewardnya atau hadiahnya. Itu akan membuat bulan Januari ini katanya terasa lebih menyenangkan untuk dijalani Pisces, oke? Oke. Kita akan segera lihat untuk the real highlight for you, 4 kartu dari deck ini. Halo. Please bless this reading for Pisces. Collective Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Highlight January 2024. Thank you very much. Yang pertama kartu karir dulu Pisces. Oh, yang kedua kartu keuangan. Yang ketiga kartu romance untuk Pisces yang sedang couple. Wow. Yang keempat kartu romance untuk Pisces yang sedang single ya. Kita mulai ya guys. Yang pertama kartu karir. Ini The World, ini change, end of a cycle, dan kemudian a new beginning of new cycle ya. Awal yang baru, yang lama berakhir, yang baru dimulai. Banyak di antara kalian yang akan Januari ini meninggalkan karir lama dan berpindah karir baru. Beda field ya guys. Yang awalnya mungkin adalah seorang budak corporate, kemudian di Januari ini akan mulai jadi entrepreneur, jadi pengusaha wira swasta ya. Atau yang awalnya mungkin
bisnisnya itu tentang fashion, maka di Januari ini akan masuk ke bisnis kuliner. Ya, perubahan ini akan jomplang banget, beda ganti baru begitu ya. Dan kemudian itu memang sudah berakhir Pisces. Ketika The World datang, urusan sudah selesai. Kalau ada orang yang masih tetap mempertahankan yang lama-lama, ketika The World sudah datang, maka dia akan kena The Tower berkali-kali ya. Contohnya, sudah waktunya ganti dari bisnis fashion ke bisnis kuliner. Tapi bisnis fashion ini yang udah hancur-hancuran, berantakan, tetap dipertahankan, mau dilanjutkan terus, nanti akan semakin berantakan. Begitulah bentuk The Tower-nya. Tapi begitu dia mau menerima tawaran baru, new beginning dalam kuliner ini, itu akan berkembang cepat kulinernya. Kayak ada yang berakhir dalam karirmu Pisces, dan itu sudahi saja katanya. Anggap selesai saja dan silakan cari yang baru. Biasanya guys, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, because The World ini kan Major Arcana. Semua Major Arcana datang dengan manual book, panduannya tentang yang lama yang berakhir itu apa, dan yang baru yang mau dimulai itu apa. Kamu udah tahu, kamu tinggal tanya aja sama yang memberikan kartu ini ya, Divine. Karena ini kartunya Universe, oke? Apa yang harus aku lakukan? What's next in my life? Aku tahu aku sudah terima bahwa karirku yang lama itu sudah berakhir. Yang baru ini gimana? Karena aku punya ide apa yang harus aku lakukan? Kamu banyak-banyak berkomunikasi guys. Karena masa-masa Major akan datang ke dalam kehidupan manusia. Itu komunikasi back and forth antara manusia dengan Universe sangat dibutuhkan ya. Anytime kamu bertanya, kamu selalu punya akses untuk bertanya sama Tuhan tentang apa yang harus aku lakukan. Itu akan datang dalam bentuk insight guys, akan datang dalam bentuk intuisi, insting, atau synchronicity ya. Jadi sekeliling kamu nanti kamu kayak dapat ide aja, dan itu akan langsung connect begitu, karena memang itu kodenya dalam manual book yang diberikan di kartu The World ini. Ide-ide akan berdatangan katanya, dan perhatikan baik-baik yang sangat menggugah perasaanmu Pisces for this new career, karena itulah dia jalan yang harus kamu lalui berikutnya ya. Oke, kita lihat yang kedua di sini, kartu keuangan. Ada Hermit di sini, ini mundur Pisces atau solitude, isolasi ya. Jadi Januari ini adalah waktu yang paling tepat untuk tidak terlalu banyak berurusan dengan spending money. Oke, lebih banyak menyendiri atau diam begitu ya guys. Atau kalau kamu berencana untuk euforia dalam urusan uang di Januari ini, there's no euphoria for you. Gak ada yang rame-rame untukmu di Januari ini. Itulah saran untukmu ya. Karena ada Hermit ini menyuruh kamu diam. Jadi lebih banyaklah tinggal di rumah. Kalau selesai ngantor gitu guys, pulang baliklah ke rumah ya. Kalau misalnya ada yang ngajak nongkrong, ada yang ngajak atau senang-senang gimana pun itu katanya dicuekin dulu di selama 1 bulan full ya, 31 hari Januari ini. So this is for your own kindness, untuk yang terbaik bagimu. Jadi ketika orang disuruh masuk ke dalam mode hermit guys, itu kayak lagi diselamatin, kayak lagi di rescue ya. Entah nanti kalau kamu kebanyakan berurusan dengan luar, terlalu banyak sosialisasi, masalah keuangan jadi nambah atau banyak pengeluaran begitu, silakan banyak-banyak menyendiri ya, lebih banyak in solitude. You will save more money maybe, atau bisa menghindari kamu dari masalah keuangan yang akan muncul hingga pertengahan tahun 2024 ini. Januari ini penting guys untuk low profile dalam hal keuangan. Oke. Oke, kita teruskan untuk romance-nya Pisces yang sedang couple guys. The Lovers muncul di sini. Aku lihat ini perselingkuhan, dan ini khasnya kalian Pisces. The Moon itu kartu kalian, ditambah dengan The Lovers, ini hubungan yang disembunyikan ya. Antara kamu yang akan masuk ke dalam hubungan yang disembunyikan yang tidak diketahui oleh pasangan sahmu, atau pasangan sahmu yang akan segera memulai hubungan yang disembunyikan yang tidak kamu ketahui. Aku hanya akan bilang sampai situ saja. Oke, kita teruskan untuk Pisces yang sedang single guys. Ini The Four of Swords, lelah. Ini bukan energi yang tepat untuk making new relationship in romance guys, karena lagi males, lagi capek ya. Di masa-masa seperti ini mungkin akan membingungkan Pisces, seolah-olah menurut kamu bertemu dengan orang baru adalah satu-satunya solusi untuk membuat kamu kembali cerah, membuat kamu kembali bersemangat. Enggak guys, kamu enggak akan pernah dalam keadaan lelah kemudian mencari new romance atau orang baru untuk dalam hal romance begitu. Itu akan mengeluarkan kamu dari The Four of Swords. Nggak akan pernah, karena kamu akan demanding energi ya. Kamu akan minta energi dia untuk bisa keluar dari The Four of Swords. Iya, kalau dia paham atau dia pun lagi berkelimpahan energi guys, lagi powerful. Kalaulah dia sama-sama Four of Swords kayak kamu,
kacau balau kan guys. Dua-duanya itu sama-sama merampok energi istilahnya. Come on, you need to make my day always shining. Kamu akan bilang begitu Pisces. Harusnya kamu selalu harus bisa bikin aku bahagia. Nah dia pun dalam masa the Four of Swords loh. Aku pikir kita in relationship supaya kamu bisa membahagiakan aku. Bentrok. Dua orang yang kelelahan bentrok, apa kira-kira akan seperti apa Pisces? Ya aku nggak perlu jelaskan ya. Di masa the Four of Swords adalah waktu yang paling tepat untuk stay alone, sendirian, tidak usah berurusan dengan orang. Karena Four of Swords itu kayak kamu lagi charging guys. Ya nanti once kamu sudah full of energy, powerful kembali, kamu akan meng-attract orang yang juga full of energy atau powerful untuk urusan romance. Jadi kalian itu tidak akan saling rampok energi, tapi sudah punya energi masing-masing, sudah punya power masing-masing, sehingga bisa sharing. Itulah yang disebut dengan the Two of Cups ya. Tapi selama kamu masih dalam the Four of Swords, kamu hanya akan meng-attract orang-orang low bad juga guys. Orang-orang yang baterainya itu 18%, kayak baterai kamu saat ini dalam urusan romance ya. Solitude ini akan membantu kamu untuk bisa recharge lebih cepat ya, lebih terfokus. Ini minor arcana guys, the Four of Swords ini Pisces single. Jadi datang dan perginya ini kamu yang tentukan. Semakin lama kamu memulai proses chargingmu atau healing atau recharge the energy, semakin lama ini ada di kamu. Tapi semakin cepat kamu nggak mau berurusan dengan apapun yang akan menguras energimu, maka semakin cepat energimu itu full dalam masa charging. Masa chargingmu ini connected to the universe ya, makanya kamu disuruh untuk solitude atau dalam isolasi ya. Jangan memikir-mikirkan romance dulu di bulan Januari ini. Lebih bagus kamu pikirkan karirmu ini tadi kayaknya, karena ini yang paling penting bagimu. This is new career ya. Di masa-masa hermit guys, ini universe bicara ya, Tuhan itu bicara dalam masa-masa hermit. Jadi orang disuruh dalam masuk dalam solitude atau solasi gitu, isolasi, itu supaya bisa dengar suara Tuhan. Karena kalau rame-rame setiap hari gitu berurusan sama orang begitu, nggak bisa dengar. Karena kan universe itu bicara melalui intuisi, nggak bisa dengar, yang didengar malah gosip guys. Oke, tapi kalau di masa hermit kamu sendirian, kamu akan dengar tentang ini. Dan untuk Pisces yang sedang jomblo akan mendengar tentang ini, dan untuk Pisces yang sedang couple pun akan mendengar tentang ini. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu Pisces kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan highlight Januari 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Januari Pisces. Wish you all the best guys. Thank you very much. Dadah.